Hmm, kayaknya udah dekat lagi deh Kak Daryl. Semangat, ayo kita sudah mau sampai nih. Ah, semangat semangat. Benar nggak nih jalannya yang ini? Wah, kayaknya bener nih ini nih tempatnya. Wih, Wah, bagus bagus banget ya. Wih, Luar pemandangannya biasa bagus. ciptaan Tuhan. Luar biasa Kak ciptaan. Daryl, lihat ada adik-adik tuh di rumah. Oh iya, adik-adik di rumah siap untuk memuji Tuhan hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama, mau memuji Tuhan ya Kak Yere. Oke. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. 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 Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Karena inilah bukti kami mencintai Engkau Tuhan yang telah mencintai kami terlebih dahulu. Tuhan Yesus, layakkan kami masuk hadirat-Mu agar semua yang kami kerjakan itu dapat berbau harum di hadapan-Mu, menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan bersama teman-teman yang ada di sini. Mari. Ayo kita gabung.
Nyanyi bersama dengan semangat memuji Tuhan. Ku daki-daki, Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. adik-adik, bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Kok bisa? Kok bisa, kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, oi bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, oi bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, oi bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kakak percaya adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Karena kita semua di tempat ini, adik-adik yang di rumah adalah satria-satrianya kerajaan Allah.
Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, Adik-adik siap semuanya. melompat buat Tuhan. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh kita mau berdoa supaya firman Tuhan itu tertanam di hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadapan Tuhan, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu, kami mau siapkan hati kami. Kiranya Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan urapi guru-guru yang akan mengajar kami, yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya kami juga boleh terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang taat,
yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik remaja sekalian. Kembali kita bertemu lagi pada pagi hari ini dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini bertemakan menjadi milik Kristus. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi milik Kristus. Nah, kata milik mengandung arti kepunyaan atau hak yang dalam kaitannya sebagai posisi kita sebagai anak Tuhan, kita ini adalah menjadi miliknya Kristus. Kita menjadi miliknya Kristus mengandung arti bahwa Tuhanlah yang memiliki kita, Tuhanlah yang berhak atas kehidupan kita. Untuk kita menjadi miliknya Kristus, maka kita harus mengalami yang namanya proses kelahiran baru. Tentunya adik-adik remaja sekalian bertanya, apakah yang dimaksud dengan kelahiran baru tersebut? Mari kita sekarang membaca dalam Kejadian 3 ayat 3. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi kita melihat di ayat di sini bahwa manusia itu mengalami kematian secara rohani ketika tidak mentaati atau melanggar perintah yang sudah Tuhan tetapkan di Taman Eden. Mereka memakan buah yang terlarang itu. Nah, karena telah mati, kita perlu mengalami yang namanya proses kelahiran baru. Kelahiran baru itu mengandung arti permulaan dari suatu hidup rohani dalam diri anak Tuhan ketika dilahirkan ke dalam keluarga Allah. Kelahiran baru di sini bukan berarti secara fisik, tetapi secara rohani. Jadi kelahiran baru di sini kita mengandung arti kita tidak mengikuti lagi kehendak sendiri, tetapi kehendak Allah. Mari coba kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah ciptaan yang baru. Ketika kita lahir baru, kita adalah ciptaan yang baru. Apakah yang dimaksud dengan ciptaan baru di sini? Artinya kita meninggalkan tabiat atau kehidupan kita yang lama dan kita menjadi manusia yang diperbaharui. Apakah yang diperbaharui itu? Roh dan jiwa kita. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa kita meninggalkan manusia yang lama dan kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Jadi ketika kita lahir baru bukan secara fisik adik-adik remaja sekalian, tetapi kita lahir secara rohani, yaitu lahir di mana kita dilahirkan kembali dan kehidupan kerohanian kita diperbaharui, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi manusia yang baru di dalam roh dan jiwa kita. Mari kita melihat sekarang di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan,
menjadi satu roh dengan Dia. Tadi di Kejadian 3 ayat 3 kita melihat bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa mengalami kematian rohani. Artinya roh Allah tidak lagi menyatu dengan roh manusia. Tetapi di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 ini dikatakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ketika kita lahir baru, roh Allah ada dalam kehidupan kita dan menjadi satu dengan roh kita. Sehingga kita diperbaharui kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu dan kita sekarang menjadi manusia yang baru. Nah, bagaimana proses kelahiran baru ini terjadi? Ya. Kita tahu bahwa proses kelahiran baru ini adalah karya spontanitas dari Allah dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Jadi karya Allah dalam kehidupan manusia secara menyeluruh dan berlaku secara spontanitas. Nah, bagaimana proses kelahiran baru tersebut, adik-adik remaja sekalian? Mari sekarang kita melihat di dalam Yohanes 3, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi proses kelahiran baru itu adalah dilahirkan dari air dan roh. Nah, apakah yang artinya dilahirkan dari air? Air ini berbicara tentang apa? Nah, untuk melihat hal ini, mari kita membaca di dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Titus 3 ayat yang ke-5 dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, mari kita sekarang memperhatikan kata permandian kelahiran kembali. Permandian artinya mandi dan disucikan oleh air. Mandi oleh dan dibersihkan oleh air. Ya. Mandi dan dibersihkan oleh air. Nah, air ini berbicara apa? Ya, ini berbicara tentang firman Tuhan, adik-adik remaja sekalian. Untuk mempertegas hal ini dan memperkuat bahwa air itu adalah firman Tuhan, mari kita melihat dalam Efesus 5 ayat yang ke-26. Efesus 5 ayat yang ke-26 katakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kita mengalami kelahiran baru, prosesnya adalah kita disucikan oleh firman Tuhan. Lahir dari air dan roh. Air berbicara firman. Firman itu menyucikan kita, membersihkan kita. Sebagaimana kalau kita mandi, kita membersihkan diri kita dengan air. Demikian juga ketika kita lahir baru, maka kehidupan kita ini dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan juga proses selanjutnya oleh Roh Allah. Jadi firman dan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, itulah yang dimaksud dengan proses kelahiran baru. Kita mengalami proses kelahiran baru sehingga kita menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang hidup tidak mengikuti hawa nafsu atau kedagingan, tetapi manusia yang memiliki tabiat Allah dalam kehidupannya. Karena sudah disucikan oleh air yaitu firman dan Roh Kudus.
Jadi firman dan Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita, memperbarui roh dan jiwa kita. Ya. Nah, bila kita mengalami kelahiran baru ini, maka kehidupan kerohanian kita akan menjadi baik, akan menjadi lebih baik, karena ada beberapa hal. Ketika kita lahir baru, maka kehidupan kerohanian kita menjadi lebih baik lagi, karena yang pertama, mari kita melihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi ketika kita lahir baru, maka kehidupan kerohanian kita akan menjadi lebih baik lagi, karena kita meninggalkan tabiat dosa. Ya. Kita meninggalkan tabiat dosa yang selama ini kita lakukan. Kita bertobat sungguh-sungguh kembali ke jalan yang benar, sehingga tabiat dosa itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita, tetapi diperbaharui. Tabiat ilahilah yang ada dalam kehidupan kita ini, adik-adik remaja sekalian. Jadi kita tidak terbelenggu lagi oleh dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan dari dosa tersebut. Ya. Ketika kita belum lahir baru, maka kita hidup dalam keadaan berdosa. Tetapi ketika kita lahir baru, kita tidak terbelenggu lagi oleh ikatan dosa, kita menjadi manusia yang sudah dimerdekakan. Ya. Sehingga tabiat dosa tidak menguasai lagi kehidupan kita. Nah, kehidupan kelahiran baru juga akan membuat kehidupan kerohanian kita menjadi lebih baik lagi, karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang dalam kehidupan kita selalu ingin berbuat kebenaran. Ya, mari kita melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi kehidupan kelahiran baru akan membuat kehidupan kerohanian kita lebih baik, karena kita akan berbuat kebenaran. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi hidup kita ini mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa melaksanakan atau melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita? Kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita dipimpin oleh Roh Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan dengan jelas bahwa Roh Allah lah yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Sehingga hidup kita ini sepadan atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak bertentangan. Ya. Nah, selanjutnya kehidupan kelahiran baru yang kita alami akan membuat kehidupan kerohanian kita lebih baik, karena mari kita membaca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kita loncat ke 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Mari kita sekarang melihat di sini dikatakan menjadi sama seperti Dia.
Jadi ketika kita lahir baru, kehidupan kerohanian kita akan menjadi lebih baik karena kita akan berproses untuk menjadi sama seperti Dia, sama seperti Yesus. Ya. Apakah yang dimaksud menjadi serupa atau menjadi sama dengan Kristus? Mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ya. Dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi Yesus suci, maka kita yang mengalami kelahiran baru ini, kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup kita ini pun menjadi suci. Kita loncat ke ayat yang kelima, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi kita menjadi sama seperti Kristus, artinya tidak lagi kita ada di dalam dosa. Kita tidak berbuat lagi dosa. Nah yang ketiga, kita lihat di ayat yang ketujuh, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kita melakukan hal-hal yang benar. Nah, kemudian ketika kita lahir baru, adik-adik remaja sekalian, maka yang terakhir hidup kita ini akan mengalami yang namanya kemuliaan Allah. Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-30, di dalam Roma 8 ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian kita dibenarkan oleh karena penebusan darah Kristus, dan bila kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita pun akan mengalami kemuliaan yang kekal itu bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulannya adik-adik remaja sekalian, marilah kita mengalami proses kelahiran baru. Bukan secara fisik tetapi roh dan jiwa kita diperbaharui. Bagaimana prosesnya? Dengan kita disucikan oleh air yang tadi sudah disampaikan, air berbicara firman Tuhan dan pekerjaan roh Allah ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita meninggalkan kehidupan yang lama, tabiat dosa, kita tanggalkan dalam kehidupan kita dan kita menjadi manusia baru seutuhnya, manusia yang mengikut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik remaja sekalian. Mari kita sekarang bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami proses kelahiran baru dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah kami mempertahankan kehidupan kami untuk tetap hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Sehingga kemuliaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dan kami nanti mengalami kemuliaan Allah yang kekal dan yang sepenuhnya di dalam kerajaan-Mu. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami ini, biarlah kami terus diperbaharui, semakin diperbaharui sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.